Hello, salam jumpa dengan saya, Dev Supit. Salam fresh love ceria. Bincang-bincang santai kali ini saya beri judul Faktor Jurang Pemisah Kehidupan. Baik, begini. Sejak awal mula dunia ini diciptakan, maka sudah dipenuhi oleh berbagai macam benda, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Semua dimaksudkan untuk saling membutuhkan, saling melengkapi dalam suatu simbiosis. Baik itu simbiosis mutualisme atau saling membutuhkan, simbiosis parasitisme atau saling merugikan satu sama lain. Pada dasarnya semua adalah saling berhubungan dan terkait satu sama lain, mengikuti irama putaran waktu. Nah, ketika kepentingan individu dijadikan lebih tinggi derajatnya daripada kepentingan bersama, maka disitulah terjadi jurang pemisahnya. Semua terasa jauh jaraknya, bahkan terasa saling berbeda, sehingga membuat kita seolah saling terpisahkan. Apa saja faktor penyebab jurang pemisah tersebut? Let's go! Kita buka kamus Fresh Love Ceria sambil nyantai serasa di pantai. Yang pertama, uang. Banyak orang memburunya, bahkan sampai tak kenal waktu. Siang jadi malam, malam jadi siang. Yang putih bisa jadi hitam, yang hitam berubah menjadi kelam. Semua karena memburu uang. Dengan uang, orang bisa lupa segalanya. Lupa teman, lupa sahabat, lupa kerabat, lupa keluarga, bahkan sampai lupa diri sendiri. Inilah yang disebut faktor jurang pemisah yang utama. Padahal, uang hanyalah sebagai alat atau sarana pertukaran yang disetujui atau diakui oleh semua orang, dengan maksud agar hidup menjadi simpel, agar tidak menenteng benda atau barang untuk ditukarkan dengan barang lainnya sesuai kebutuhan. Ingat, semua memang butuh uang, namun uang bukanlah segalanya. Ada hal teramat penting yang harus dipertahankan, yaitu harga diri yang tak bisa ditukarkan dengan uang atau benda apapun. Karena harga diri adalah tak ternilai. Untuk itu jangan pernah menukarkan harga diri dengan uang atau benda apapun di dunia ini. Pahami hal ini. Di saat harga diri telah tertukar, maka disitulah dirimu di end. Senjata utama untuk melindungi harga diri adalah ketulusan. Karena hanya ketulusan yang mampu menembus ruang dan waktu. Yang kedua, keyakinan. Keyakinan adalah hal yang dipercaya atau diimani oleh seseorang di dalam merefleksikan diri kepada Sang Cahaya pemilik kehidupan. Hal ini terkadang juga menjadi jurang pemisah kehidupan manusia atas dasar berbeda keyakinannya. Namun ingat, apapun itu, tak ada satu alasan pun yang dapat digunakan untuk menyalahkan atau membenarkan diri sendiri atas dasar keyakinan atau kepercayaan seseorang kepada Sang Cahaya pemilik kehidupan. Karena sejak awal mula Sang Cahaya kehidupan telah memberikan kebebasan kepada seluruh ciptaannya untuk memilih cara dan jalan untuk memuliakannya. Jadi, siapapun memaksakan kehendaknya kepada orang lain atas dasar apa yang diyakininya, hal itu adalah cerminan dari kepentingan dirinya, keuntungan dirinya, keegoisan dirinya, bahkan kebodohan dirinya. Ingat, pada hakikatnya Sang Cahaya tidak pernah membedakan keberadaan manusia. Semua diberikan kebebasan kehendak dalam bertindak, dan semua dicintainya dengan ketulusan yang teramat dalam.
Namun semua akan bertanggung jawab atas segala tindakannya. Senjata utama untuk melindungi keyakinan adalah ketulusan. Karena hanya ketulusan yang mampu menembus ruang dan waktu. Yang ketiga, gender. Gender adalah keadaan hakikat manusia ketika diciptakan. Kita tak dapat memilih untuk diciptakan sebagai pria atau wanita. Bahkan kedua orang tua kita hanyalah perantara dalam proses penciptaannya. Namun, hal ini terjadi jurang pemisah atas suatu gender. Pria dianggap lebih kuat dari wanita. Wanita dianggap makhluk yang lemah. Padahal tanpa wanita tak mungkin tercipta seorang anak, baik wanita ataupun pria. Bahkan untuk hal-hal tertentu, notabene hanya wanita yang dapat melakukannya, seperti melahirkan dan menyusui. Senjata utama untuk melindungi kesetaraan gender adalah ketulusan. Karena hanya ketulusan yang mampu menembus ruang dan waktu. Yang keempat, keinginan. Keinginan adalah suatu yang didambakan oleh seseorang atau yang dicita-citakan. Baik berupa teman, sahabat, kesuksesan, bahkan pasangan hidup. Semua tergantung pada perjalanan atau pemilihan kehidupan yang ditempuh. Banyak orang mengelompokkan diri dalam pergaulannya. Ada yang mengelompokkan diri dari segi kekayaan, kedudukan, ketenaran, dan lain sebagainya. Bahkan sampai kecantikan ataupun ketampanan dijadikan jurang pemisah. Ada pula yang mengukurnya dari segi memaksakan keinginan. Sehingga jika seseorang tidak sependapat dengan saya, maka dia bukan bagian dari saya. Jika seseorang tidak memberi apa yang saya inginkan, maka dia bukan bagian dari diri saya. Maka saya akan menjauhinya, meninggalkannya, bahkan membencinya. Itulah jurang pemisah yang diciptakan dari keinginan pribadi semata. Senjata utama untuk melindungi keinginan adalah ketulusan. Karena hanya ketulusan yang mampu menembus ruang dan waktu. Yang kelima, usia. Usia seseorang pada dasarnya terkait dengan berapa lama orang tersebut telah menghirup nafas kehidupan di dunia ini. Namun terkadang faktor usia menjadi faktor jurang pemisah untuk mengelompokkan seseorang di dalam kehidupan. Bayangkan, sejak awal saja telah terjadi pengelompokan dalam ucapan, dimulai dari kelompok balita, remaja, dewasa, tua, bahkan yang jompo. Sehingga terjadi perlakuan-perlakuan yang berbeda-beda terhadap masing-masing kelompoknya. Baik dari segi makanan ataupun minuman, bahkan sampai dengan kesehatannya. Namun, selama pengelompokannya sesuai sebatas golongan usia, maka hal itu adalah kewajaran. Namun, jika dalam sesama usia, namun terjadi perbedaan perlakuannya, itulah jurang pemisahnya. Karena hal itu tidak sesuai kewajaran, tetapi lebih kepada ketidaksetaraan, bahkan ketidakpedulian. Senjata utama untuk melindungi perbedaan usia adalah ketulusan. Karena hanya ketulusan yang mampu menembus ruang dan waktu. Sahabat, masih banyak faktor lain yang bisa terjadi sebagai alasan terjadinya jurang pemisah. Namun apapun itu, segala jurang pemisah tidak boleh terjadi antar sesama manusia. Segala jurang pemisah tak akan pernah mencapai kebahagiaan bersama. Hal itu hanya akan menyebabkan Anda berjalan sendirian, makan sendirian, bahkan tertawa sendirian. Ingat, yang ketawa sendirian berarti nah, segala bentuk jurang pemisah hanya dapat disetarakan,
diseimbangkan, dipertemukan oleh ketulusan hati. So, mulai sekarang berpikir dan bertindaklah sesuai dengan ketulusan hati, agar tiada lagi jurang pemisah bagi kita semua. Kecuali pesen soto daging, kuah dan sambalnya boleh dipisah dan kita santap bersama-sama. Oke, demikian bincang-bincang santai saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat. Salam fresh love ceria. Terima kasih.